Selamat siang Bu, izin kami mengumpulkan. Tugas observasi kami itu mewawancarai sebanyak 5 orang dengan judul Gaya Hidup Sehat dan Konsumerisme. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alfonso Ferdin Talombanua. Perkenalkan, nama saya Golden Nebaho. Perkenalkan, nama saya Junior Sinaga. Nama saya Edward Organda Pahan. Perkenalkan, nama saya Rizky Arif Pandita Regan. Perkenalkan, nama saya Febrindo Gratama Purba. Perkenalkan, nama saya Rini Idamanta Beru Sembiring. Perkenalkan, nama saya Cindy Katrina Beru Ketaren. Perkenalkan, nama saya Ariel Foyu Pratama Utagaol. Perkenalkan, nama saya Brema Valentino Sebayang. Perkenalkan, nama saya Andre Nugulo. Perkenalkan, nama saya Halim Hasibuan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sitorus. Selamat siang Kak. Siang Kak. Di sini kami ada tugas untuk mewawancarai seorang olahragawan tentang gaya hidup sehat dan konsumerisme. Sebelumnya nama kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Vita Maria Simbolon. Di sini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk kakak nih Kak. Biasanya kakak olahraga apa? Saya olahraga bela diri sambo. Kenapa kamu memilih olahraga itu? Saya suka karena dari kecil saya suka berantem. Nah, daripada saya berantem ke orang lain, melukai orang lain, lebih baik saya berantem tapi menghasilkan. Apa yang bikin kakak suka atau nyaman gitu sama olahraga itu? Karena olahraga itu selain saya suka berantem, bela diri sambo juga memiliki banyak teknik dan juga bantingan. Saya juga suka membanting orang gitu. Menarik. Kamu biasanya olahraga di mana Kak? Di kampus, di gym, atau di tempat lain gitu? Saya biasa di klub. Soalnya saya di Medan ini ada juga klub. Saat berolahraga, kamu lebih fokus untuk sehat atau untuk membentuk penampilan tubuh nih Kak? Saya fokus dua-duanya karena saya sebagai atlet bela diri juga harus makan yang seimbang dan juga harus membentuk tubuh karena atlet bela diri itu harus memiliki kekuatan power atau strength gitu. Selanjutnya Kak, di sini juga kami ingin menanyakan tentang menurut kakak apa sih tubuh ideal itu? Menurut saya tubuh ideal itu adalah yang berat badan sama tinggi badan sesuai. Menurut kakak, siapa yang menentukan tubuh ideal? Diri sendiri, lingkungan, atau media sosial? Kalau saya pribadi diri sendiri sih. Ketika kakak melihat konten body goals di TikTok atau Instagram, apa yang kakak rasakan? Kalau saya rasakan fine-fine aja karena dibikin pun di Instagram atau di sosmed yang body goals itu menurut saya sangat baik dikarenakan supaya orang-orang di sekitar juga terinspirasi supaya hidup sehat dan memulai badan supaya body goals gitu. Pernah nggak kakak merasa membandingkan tubuhnya dengan orang lain saat sedang di gym atau di lapangan? Sering banget karena kan kalau contohnya tempat nge-gym kan orang itu saya melihat orang itu badannya udah terbentuk padahal orang itu kayak masih 3 bulan sedangkan saya kan sampai udah 6 bulan masih kayak gitu aja gitu. Saat berolahraga, apakah kakak merasa perlu punya outfit, sepatu, atau alat tertentu? Ya, menurut saya itu sangat perlu karena kalau kita berolahraga itu seperti lari itu atau jogging itu kita harus memiliki terutama kayak sepatu, pakaian gitu. Kira-kira nih, ada nggak biaya rutin yang dikeluarkan untuk berolahraga? Boleh diberitahukan perkiraannya saja Kak? Kalau saya itu karena saya atlet bela diri, biasanya saya hampir 1 jutaan lah per bulan karena harus beli protein, suplemen lagi, baru susu protein lah, karbohidrat lagi. Oke Kak, sekian dari pertanyaan kami. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Terima kasih Kak.
Halo Bang, di sini kami ada mau bertanya seputar olahraga kepada Abang. Sebelumnya perkenalkan Bang, nama saya Junior Sinaga Bang. Dengan Abang siapa di sini Bang? Perkenalkan nama saya Tekun Bancin, saya dari PKOB 2023. Nah, izin mau bertanya Bang ya. Iya. Di sini ada pertanyaan gaya hidup sehat dan konsumerisme Bang. Pertanyaan pertama itu Bang, Abang biasanya olahraga apa Bang? Oh, kalau saya olahraga saya itu ada banyak karena karena saya suka olahraga. Olahraga yang pertama itu yang saya tekuni itu ada taekwondo, gulat sama boxing. Jadi kenapa Abang memilih olahraga itu? Oh, jadi kalau menurut saya olahraga itu bisa membuatkan saya menjadi lebih fleksibel dan menurut saya olahraga itu nyaman lah untuk saya sendiri. Oh, jadi Bang, apa yang buat Abang nyaman atau suka dengan olahraga tersebut Bang? Oh, seperti olahraga taekwondo atau boxing itu nyaman menurut saya karena kan itu bisa menjadi jaga diri saya. Saya mau kemana intinya saya sudah tahu untuk jaga diri agar bisa gimana ya, untuk menjaga diri mana tahu ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Biasanya Abang itu olahraga di mana? Kalau saya biasanya olahraga itu biasa di camp, terkadang juga di tempat nge-gym, terkadang juga saya latihan taekwondo di Haji Anif di Universitas Negeri Medan. Jadi Bang, saat Abang berolahraga, Abang lebih fokus untuk sehat atau untuk membentuk penampilan bentuk tubuh gitu? Jadi kalau itu menurut saya kedua-duanya sih, karena itu saling berkesinambungan. Karena kan olahraga itu fokusnya untuk kesehatan dan untuk body kita bagus itu kan untuk kesehatan juga. Jadi kalau menurut saya itu dua-duanya sih. Menurut Abang, apa sih itu apa yang dibilang tubuh ideal? Oh, kalau menurut saya tubuh ideal itu ya sesuai BMI-nya. Misalkan ideal lah bentuk postur tubuh, tinggi badan sama berat badannya. Oke. Jadi Bang, menurut Abang siapa yang menentukan tubuh ideal tersebut? Oh, kalau itu sih yang menentukan tubuh ideal itu kita sendiri. Terkadang juga ada juga itu dari eksternal, dari luar, ada juga dari internal. Kalau eksternal ya terkadang kita sering melihat teman kita hidup sehat, jadi kita juga pengen hidup sehat. Tapi kalau internal ya kalau kita mau hidup lebih lama ya kita harus olahraga rutin gitu. Ketika Abang melihat konten body goals di TikTok atau Instagram, apa yang Abang rasakan? Pernah nggak Abang merasa membandingkan tubuh Abang dengan orang lain saat sedang di gym atau di lapangan tersebut Bang? Oh, kalau itu sih sering. Cuman kalau tanggapan saya tentang body goal tadi di TikTok dan Instagram itu sebenarnya tergantung individu tersendiri. Kan kadang orang lain membentuk bodinya sendiri itu ada kebutuhan tersendiri, ada kepuasan tersendiri gitu loh. Kita tidak boleh asal-asal menjudge gitu untuk pamer-pamer gitu, enggak. Karena itu memiliki kepuasan tersendiri. Dia puas dengan bodinya tersebut. Oke Bang. Jadi Bang, saat Abang berolahraga apa Abang merasa perlu outfit atau penampilan, sepatu atau alat-alat tertentu Bang, dan kenapa alasannya? Oke. Nah, ini sangat penting tuh alat-alat ini, terutama itu pada sepatu dan alat yang lainnya. Nah, itu membantu kita. Seperti kalau dia sepatu ya itu sangat penting sekali, karena kalau beda sepatu kita, sepatu olahraga sama sepatu ke kampus itu harus beda karena dia tekanannya berbeda juga, ya tipe-tipenya. Kayak itu aja sih Bang. Kira-kira ada biaya rutin yang Abang keluarkan? Untuk biaya rutinnya sih kalau untuk saat ini biayanya nggak ada, biaya untuk vitamin aja, untuk biaya puding gitu. Ya puding, untuk biaya peralatan itu karena tahan 3 tahun yang lalu sudah saya beli, jadi sekarang saya sudah menikmati. Sekarang saya biayanya itu cuman di puding aja. Jadi Bang, untuk pertanyaan-pertanyaan sudah habis Bang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Abang sudah menjawab dengan ikhlas. Udah. Bang, di sini kami ada wawancara ini Bang, wawancara gaya hidup sehat dan konsumerisme Bang. Nama Bang siapa Bang? Baik, perkenalkan nama saya Miftahul Rizky Julian Salubis, mahasiswa Unimed, Stambuk 2023 jurusan PKO.
Baik, di sini kami ingin bertanya, Bang. Abang biasanya olahraga apa, Bang? Olahraga biasa yang saya jalani itu adalah volley. Kenapa Abang memilih olahraga itu? Karena dari kecil saya sudah menekuni olahraga tersebut. Apa yang bikin Abang menjadi nyaman atau suka terhadap olahraga itu, Bang? Ya, awalnya ada ajakan dari kawan-kawan sewaktu kecil kan. Dan kemudian lama-kelamaan saya makin tertarik dan mendalami olahraga tersebut. Jadi, Abang biasanya suka olahraga itu di kampus atau gym atau tempat lain? Kalau sukanya sih tergantung situasi dan kondisi. Tapi kalau olahraga seperti volley itu saya lebih suka di outdoor atau di luar ruangan. Jadi, Abang saat berolahraga itu, Abang lebih fokus untuk sehat atau untuk membentuk penampilan tubuh, Bang? Lebih tepatnya sih kalau saya pribadi untuk menjadi sehat sih kunci utamanya. Menurut Abang nih, apa sih tubuh ideal itu? Menurut saya itu tubuh ideal yaitu tubuh yang mempunyai atau postur tubuh atau seseorang yang memiliki kesehatan dan postur tubuhnya itu apa istilahnya ya? Bagus gitu. Dan stamina ataupun yang lainnya itu terjaga. Itu menurut saya sih. Oh, jadi gitu ya, Bang. Menurut Abang, siapa yang menentukan tubuh ideal? Diri sendiri, lingkungan, atau hal-hal yang lain? Itu tergantung diri sendiri sih kalau menurut saya. Tapi ada juga faktor pendukung seperti ya lingkungan, seperti kita olahraga di gym atau makanan yang kita konsumsi, itu juga tergantung. Ketika Abang melihat konten-konten kayak gitu, Bang, misalnya di TikTok atau Instagram, apa yang Abang rasakan ketika melihat orang itu? Ya saya sendiri sih termotivasi kan, karena namanya juga atlet atau kita yang berada di bidang olahraga pasti kita termotivasi setelah melihat video atau gambar di TikTok dan Instagram itu, menjadikan sebuah motivasi untuk kita. Oh gitu ya, Bang. Jadi di sini ada pertanyaan lagi, Bang. Pernah nggak Abang merasakan atau membandingkan tubuh Abang dengan orang lain saat di tempat latihan seperti gitu, Bang? Pernah pada saat di luar atau di keramaian seperti pada saat gym atau berada di stadion, ya saya pernah bandingkan tapi sekilas saja. Kemudian saya jadikan motivasi lah untuk saya sendiri. Oh, jadi itu jadi motivasi kita ya, Bang? Iya. Saat olahraga, apakah Abang merasakan perlu outfit itu, sepatu atau alat tertentu? Kenapa itu, Bang, diperlukan saat berolahraga? Ya, karena itu secara tidak langsung itu mendukung kita dalam berolahraga. Jika outfit kita atau sepatu kita nyaman, maka kita akan melakukan olahraga tersebut secara nyaman juga, secara ceria. Begitu. Jadi pertanyaan terakhir ada nih, Bang. Kira-kira berapa biaya rutin Abang yang Abang keluarkan untuk olahraga? Boleh di-spill dikit-dikit, Bang? Aduh, kalau biaya rutin nggak nentu sih, soalnya kan nggak setiap hari juga olahraga. Jadi kalau untuk kebutuhan ya menyesuaikan. Kalau per bulan atau per minggu gitu nggak ada keluar biaya, cuman ya menyesuaikan aja lah. Oh, terima kasih, Bang. Segitu aja pertanyaan dari kami. Semoga dari pertanyaan-pertanyaan kami ini dan yang jawaban-jawaban yang Abang kasih menjadi motivasi atau masukan yang sangat bermanfaat bagi anak olahraga di Indonesia, Bang. Terima kasih ya, Bang. Sama-sama. Selamat siang, Kak. Siang. Di sini kami ingin mencari Kakak tentang gaya hidup sehat dan konsumerisme.
Pertanyaannya, kakak bisa nggak olahraga? Kakak biasanya olahraga apa? Saya itu biasanya olahraga futsal. Kenapa kakak memilih olahraga futsal? Ya, emang dari kecil basicnya tuh di Apa yang bikin kakak nyaman dan suka? Kalau suka itu dari lingkungan saya itu pertemanan itu dengan laki-laki, jadi terbawa dari situ. Kakak biasanya olahraga di mana? Di kampus, gym, atau tempat lain? Kalau futsal itu ya di tempat futsal ya. Saat berolahraga, kakak lebih fokus sehat atau untuk membentuk penampilan tubuh? Kalau fokusnya di sepak bola itu saya cuma untuk kesehatan. Menurut kakak, apa sih tubuh ideal itu? Kalau menurut saya tubuh ideal itu nggak gemuk atau nggak kurus. Nah, menurut kakak, siapa yang menentukan tubuh ideal? Diri sendiri, lingkungan, atau media sosial? Kalau menurut saya menentukan tubuh ideal itu ya diri sendiri, diri atau makanan yang sehat dan berolahraga. Nah, pertanyaan berikutnya kak, ketika kakak melihat konten body goals di TikTok atau Instagram, apa yang kakak rasakan? Kalau menurut saya itu tergantung pemikiran masing-masing ya. Ada yang menganggapnya itu sebagai menarik laki-laki, ada yang sebagai penghibur laki-laki, atau juga kelihatan lucu. Tapi kalau menurut saya itu kembali lagi ke pemikiran masing-masing atau mata masing-masing. Yang berikutnya, pernah nggak kakak merasakan memandikan tubuh kakak dengan orang lain saat sedang gym atau di lapangan? Kalau itu kebetulan saya nggak pernah insecure sama orang, jadi kalau untuk membanding-bandingkan tubuh saya dengan orang lain itu karena rasa saya beda. Yang berikutnya, saat olahraga, apakah kakak merasakan perlu beli sepatu atau alat tertentu? Kenapa? Kalau itu sangat perlu karena kalau misalnya olahraga di luar kita itu perlu melihat outfit juga ya, karena terkadang kan untuk olahraga itu penampilan juga sangat penting. Ya, baiklah, pertanyaan terakhir. Kira-kira ada biaya rutin yang kakak keluarkan untuk olahraga atau perkiraan kakak saja? Kalau untuk futsal saya biasanya itu mengeluarkan uang lapangan aja, sebelum itu peraturan latihan dan untuk minum cuma sekali. Baik kak, terima kasih kepada kakak Putri Nadila. Sekian dari observasi kami. Terima kasih. Oke lah, baiklah, kami di sini selamat pagi. Kami di sini sudah bersama teman kami, abang kami. Kami izin bertanya, Bang. Waktunya kami izin bertanya, namanya siapa? Ronald Gunawan Syotang. Oke, abang sendiri Bang Ronald Gunawan dari mana asalnya? Dari Binjai. Oke. Di sini nih kami Bang mau bertanya nih, abang sekarang cabur yang diminati atau olahraga yang diminati apa sih? Olahraga yang saya minati itu olahraga tenis lapangan. Oke. Bang, mau nanya nih, abang itu sendiri kenapa memilih tenis lapangan? Ya, karena saya lihat dari tenis lapangan ini banyak peluang besar untuk menjadi pelatih maupun jadi atlet, dan untuk mendapatkan pilar-pilar duit itu sangat beruntung dari sana. Oh gitu ya Bang ya, jadi atlet dan jadi pelatih ya Bang ya. Oh, jadi abang sendiri nih, apa sih yang buat abang itu nyaman sama atau suka tuh sama cabang olahraga tenis lapangan? Kak, misalnya ditanya nyaman karena satu kan, karena dari teman-teman pun di lapangan tersebut asik diajak bercanda, enak diajak main sama, bahkan untuk olahraga tersebut enak dimainkan karena tidak terlalu susah. Oh iya, bagus ya Bang ya, karena faktor teman-teman juga ya yang buat abang jadi suka bermain tenis lapangan ya, jadi campur sendiri. Kalau abang sendiri Bang nih, kalau abang bermain tenis lapangan tuh biasanya di mana sih? Di mana aja lapangan atau tempatnya?
Yang saya sering mainin di lapangan tenis meja itu di lapangan tenis lapangan, cuma di lapangan Unimed lah bang. Oh iya ya bang ya, di lapangan Unimed ya bang ya. Oh oke. Terus menurut abang sendiri nih, apakah tenis lapangan itu bisa membentuk tubuh ideal nggak? Untuk membentuk tubuh ideal sangat bisa bang. Oh, jadi berarti dari tenis lapangan sendiri bisa membentuk tubuh ideal ya bang ya. Misalnya nih bang, kalau abang ketemu nih di konten-konten TikTok tentang body goals, nah menurut abang sendiri nih apa nih pendapat abang tentang itu bang? Tentang body goals, berarti ini body untuk wanita bang ya, body goals. Ya itu sih menurut saya nggak masalah sih bang, karena kan mereka membuat bentuk untuk body bagus itu kan dari bentuk latihan juga, nggak sembarangan juga itu bang ya. Jadi kalau mereka memang mau lakukan itu nggak masalah sih, selagi mereka memang bentuk biar untuk inspirasi yang lain supaya mau banyak untuk menjadi body goals. Karena kan banyak kita lihat di masyarakat Indonesia kan banyak juga body yang nggak terlalu bagus bang, cuma sekedar doang. Oh, berarti dari situ bisa dibilang gini lah ya bang ya, kalau misalnya dari tenis lapangan itu sendiri bisa membentuk dari body goalsnya sendiri, terus dari faktor dari bermain tenis lapangan itu bisa berdampak bagus lah ya untuk tubuh ya bang ya. Iya bang, oke bang. Isinya bang, saya tanya lagi ya bang. Menurut abang itu bang, membandingkan tubuh abang sendiri dengan yang dibilang teman saya itu, menurutnya cocok nggak bang? Kalau contoh bodybuilder ini kan badannya besar nih, cocok nggak mereka main tenis bang? Untuk misalnya untuk bodybuilder cocok aja sih bang, karena kan nggak ada aturan juga untuk lapangan tenis lapangan, kecuali boxing atau olahraga bela diri baru pasti kan ada timbangan sesuai aturan timbangan. Oke bang, kalau menurut abang sih bang, ini kan sekarang lagi tren-tren pelari culture nih kan bang. Nah, kalau tren-tren tersebut bisa nggak bang kita pakai di tenis lapangan sendiri bang? Bisa bang. Contohnya apa aja tuh bang? Ya kalau misal lagi tren-tren kayak pelari culture kan bang, ya kita bisa juga dilakukan untuk di tenis, untuk melakukan pukulan rally atau servis maupun volley bang. Menurut abang bang, selama abang udah latihan tenis ini, udah berapa banyak pengeluaran abang bang dalam olahraga tenis lapangan tersebut? Pengeluaran sih nggak bisa dihitung sih bang, karena kan sifat pribadi tuh bang. Kadang kan kita nggak tahu, karena dari si pinjai ke Unimed minyak nggak nentu berapa, baru uang makan kita belum tahu lagi, puding kita nggak tahu, jadi nggak bisa dihitung sih bang itu. Tapi bang, kalau abang ini sendiri pribadi nih kan bang, kalau main tenis itu bang, biasanya ada nggak kriteria khusus untuk sepatu kah, baju, atau khusus untuk racket lah bang? Apakah ada nggak kriteria yang merek-merek tertentu yang cocok untuk dimainkan bang? Kalau untuk pakaian atau sepatu itu khusus ada tuh bang, kan? Tapi kalau merek nggak diwajibkan, karena kan tergantung pribadi masing-masing. Yang penting dia sol itu nggak terlalu tinggi, melainkan dia melebar ke samping bang. Karena kan tenis itu lari ke samping, step ke samping, nggak step ke depan. Oke bang, cukup sekian yang bisa kami tanyakan kepada abang Ronald Siotang. Mungkin kedepannya bisa abang latihan lagi lebih serius, semangat, bisa menggapai impian abang di olahraga tenis ini bang. Oke, kami dari kelompok 2 cukup sekian dari video kami, terima kasih. Dari hasil 5 yang kami wawancarai, di mana jenis-jenis olahraganya bermacam-macam, ada futsal, bola voli, taekwondo, sambo, tenis lapangan. Mereka memiliki pendapat berbeda-beda tentang apa itu gaya hidup sehat dan konsumerisme, di mana mereka ada yang sesuai budget, ada juga berfokus pada digital dan berbagai macam yang mereka ikuti. Oke, yang bisa saya simpulkan dari 5 hasil yang sudah kami tanyakan kepada atlet, yaitu yang pertama bisa saya simpulkan mengenai anggaran, yang dimana tiap-tiap cabang olahraga itu tidak sama anggaran yang dipunyai
tiap cabang olahraga. Yang dimana tiap cabang olahraga itu ada yang memerlukan alat yang banyak dan ada dia memerlukan alat yang minim atau bisa disebut sedikit. Nah, itu sebenarnya itu tergantung cabang olahraga yang ditekuni oleh atlet. Nah, jadi olahraga yang menggunakan anggaran yang besar itu bisa kita lihat contohnya atlet taekwondo. Nah, seperti yang sudah kita tahu bahwasanya atlet taekwondo banyak memerlukan alat-alat khusus untuk melatih teknik maupun taktik. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami Rizky. Oke, baik. Keberhasilan atlet didukung oleh tekad dan disiplin. Sering kali berasal dari tekad yang kuat dan kerja keras, disiplin tinggi dalam menjalani rutinitas latihan. Dukungan lingkungan, pentingnya peran pelatih, keluarga, tim, dan fasilitas pendukung dalam mencapai prestasi. Baik, sekian dari tugas observasi kami. Jika ada kata atau perilaku yang kurang pantas, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.